Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah proses sulit. Terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya keempat demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam bacaan ini, mari kita perhatikan bahwa orang-orang yang percaya menghadapi berbagai macam pencobaan. Dan firman Tuhan katakan berbahagialah. Orang-orang percaya harus menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Karena apa? Pengujian ini dapat menghasilkan iman yang semakin kuat, karakter yang semakin mantap, dan pengharapan yang semakin dewasa. Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini sebagai ujian terhadap imanmu. Pencobaan menimpa kehidupan orang percaya, supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini menandakan Allah membenci kita, Allah sedang marah kepada kita, Allah sedang mengutuk kepada kita. Tetapi kesulitan menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita, kesungguhan kita mengikut Dia. Dikatakan supaya kamu menjadi sempurna, supaya kamu menjadi matang. Dalam bahasa Yunani, teleos, mencerminkan pengertian dewasa. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah yang berbuahkan kesungguhan mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, dengan ketaatan dan kemurnian. Mari kita perhatikan sehari-hari yang ada di sekeliling kita. Apa itu? Sebuah minuman yang sangat nikmat, yaitu wine. Wine adalah minuman yang sangat nikmat dan harganya sangat mahal. Tapi perhatikanlah prosesnya juga panjang dan sulit. Wine ini dibuat dari buah anggur yang tidak main-main, tapi buah anggur yang sangat berkualitas. Bukan asal-asalan, apalagi anggur yang busuk. Buah anggur ini harus dipetik di tengah malam, di saat musim salju, di mana suhunya ada 0 di bawah derajat. Dalam keadaan membeku, buah anggur ini, gula dan zat-zat alami lainnya tidak ikut membeku. Sehingga buah anggur ini memiliki citra rasa terbaik untuk diproses menjadi minuman wine yang terbaik. Dan mari kita perhatikan proses yang sulit ternyata menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dan menghasilkan kenikmatan yang luar biasa. Ada seorang jenderal bernama MacArthur. Dia seorang jenderal Amerika Serikat yang berperan besar dalam Perang Dunia yang kedua. Di dalam tugasnya dia menjadi panglima perang, ya jenderal perang. Dia mewakili Amerika Serikat untuk menerima penyerahan Jepang dalam kapasitasnya sebagai panglima pasukan sekutu wilayah Asia Pasifik. Dan di dalam kesibukannya, dia menulis sebuah puisi doa untuk putranya. Apakah puisi doa tersebut? Apakah isinya hanya sesuatu yang menyenangkan, meminta hal yang mudah untuk anaknya? Demikian puisinya. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang tegar dan tabah dalam kekalahan, tetapi jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu dan pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan.
Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Manusia yang sanggup menggapai masa depan, namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup rasa humor, sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berikanlah ia kerendahan hati, sehingga ia mengingat kesederhanaan dari keagungan sejati, keterbukaan pikiran dan kearifan sejati, dan kelemahan dari kekuatan sejati. Dan akhirnya, bila semua itu terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Oleh karena itu, mari kita jalani setiap proses sulit dalam hidup kita dengan semangat pengharapan. Alkitab katakan berbahagialah. Mari kita tidak menyerah, tetapi kita membuat diri kita tetap bersuka cita. Ada maksud baik Tuhan di dalam setiap proses sulit hidup kita. Yang kedua, apa yang kita alami tidak hanya sendirian kita alami. Zaman dahulu Yusuf juga menderita. Prosesnya panjang untuk dia menjadi orang kedua di dalam Mesir. Demikian pula Daud ketika dijanjikan menjadi raja Israel, dia juga mengalami proses yang sulit dan panjang. Tapi sekali lagi, jalan Tuhan itu selalu indah. Berbahagialah. Dan yang ketiga, ujian terhadap iman itu membuat kita semakin teguh, matang, dan sempurna. Biarlah kita tetap menjalani kehidupan kita. Kita tetap memiliki iman yang semakin matang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.